Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu ya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu ya atas kesempatannya pagi ini memberikan saya waktu untuk bisa memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu ya terkait dengan observasi pembelajaran yang akan saya adakan di kelas ibu terutama. Kemudian apakah ibu bersedia saya melakukan observasi di kelasnya? Ya, silakan. Terima kasih Ibu. Jadi sebelum saya melakukan observasi pembelajaran di kelas, jadi sebelum itu saya ingin melakukan praobservasi, di mana dalam praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Lia terkait dengan proses observasi pembelajaran di kelas nanti yang akan Ibu Lia lakukan. Sebelumnya saya ingin menanyakan materi SIDE yang akan ibu ajarkan di kelas materi tentang apa? Untuk pertemuan besok yang akan saya ajarkan mengenai materi memo, menu, schedule, and sign. Tapi setiap judul itu saya ajarkan per pertemuan saja, berarti hanya cukup memo dulu. Berarti pertemuan yang besok, pertemuan ini ya setelah ini ya, setelah observasi ini ibu akan menjelaskan materi tentang memo ya. Dari pembelajaran yang akan ibu lakukan, dari materi yang ibu sampaikan, yang ibu akan sampaikan yaitu materi memo, apa tujuan pembelajaran yang ingin ibu harapkan dari materi itu? Yang pertama tentunya yang saya harapkan itu siswa dapat memahami perbedaan dari setiap jenis teks tersebut, yaitu dari perbedaannya memo, menu, schedule, dan science itu. Untuk memo sendiri, saya harapkan siswa bisa membedakan penggunaan dua jenis memo, yaitu memo formal dengan informalnya. Kemudian siswa juga bisa menyatakan dan menanyakan teks berbentuk memo itu sendiri. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan secara baik apa itu memo dan bagaimana penulisannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dari tujuan pembelajaran yang ingin ibu harapkan adalah siswa nantinya dapat membedakan penggunaan jenis memo ya. Tadi Bu sudah menjelaskan bahwa memo ini ada yang formal, ada yang informal. Jadi nanti diharapkan siswa bisa membedakan penggunaan dari memo formal maupun memo non formal ya. Non formal ya. Kemudian setelah itu tujuan pembelajaran berikutnya adalah tadi Bu menyampaikan bahwa siswa dapat menyatakan memo formal maupun memo non formal ya, informalnya atau informal ya yang biasanya. Kemudian yang ketiga adalah ibu bisa yang ibu harapkan adalah siswa dapat menjelaskan apa itu memo dan konteks penggunaannya ya. Sesuai kaidah bahasa Inggris, sesuai dengan kaidah bahasa Inggris ya. Kemudian dari ini setelah pertanyaan berikutnya Bu, area pengembangan yang hendak ibu harapkan dari pembelajaran memo nanti yang akan ibu lakukan, ibu sampaikan, apa yang ingin ibu kembangkan dari materi yang akan ibu sampaikan? Baik, untuk area pengembangannya itu karena siswa saya harapkan bisa menggunakan memo itu di kehidupan sehari-hari. Tetapi kembali lagi kepada perkembangan zaman ya, karena memo itu tidak sesering dulu gitu digunakan, karena kita lebih menggunakan WhatsApp yang sekarang sedang digunakan dan juga SMS kadang-kadang kan. Tetapi setidaknya pun di zaman sekarang penggunaan memo itu kurang,
setidaknya siswa ada gambaran gitu gimana cara menulis memo, karena suatu hari kan kita tidak tahu siswa mungkin masuk suatu lembaga agar tahu gimana cara berkomunikasi dengan secara formal dengan atasan dan sebagainya gitu. Itu tujuan pentingnya gitu untuk area pengembangannya, karena nanti siswa pasti akan menghadapi dunia luar. Kalau kita andalkan yang sekarang berkembang seperti WhatsApp sama SMS kan cuman masuk ke bagian informalnya saja. Jadi siswa juga harus tahu bagaimana bentuk formal dari memo biar bisa digunakan di masa depan. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu harapkan dari materi memo yang akan Ibu sampaikan adalah nantinya siswa dapat menggunakan memo ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama Ibu sampaikan tadi ketika nantinya siswa berhadapan dengan dunia luar yang misalnya yang informal gitu ya. Tadi Ibu sampaikan tentang jika nanti anak-anak ini masuk ke lembaga formal atau di kantor-kantor, otomatis itu akan berkaitan dengan penulisan surat ya seperti yang disampaikan tadi. Jadi siswa akan terbiasa dengan surat resmi, terutama membuat memo dalam bentuk formal ya. Apalagi Bu Guru sampaikan tadi juga bahwa karena ini berkaitan dengan perkembangan zaman ya, jadi cenderung anak-anak jarang menggunakan memo itu sendiri untuk berinteraksi ya, memberikan informasi kepada orang lain atau temannya. Jadi dengan Ibu menyampaikan memo ini, berharap Ibu berharap nantinya anak-anak bisa menggunakan memo di perkantoran atau lembaga resmi. Bagus itu Bu. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memahami metode yang Ibu sampaikan, memahami materi ini, memo ini, jadi anak-anak sudah nantinya akan mendapatkan ilmu baru. Jadi ketika nanti anak terjun di lembaga atau perkantoran, jadi sudah siap untuk menulisasi melalui memo. Kemudian strategi yang Ibu siapkan dalam menyampaikan materi memo ini nantinya maksudnya metodenya ya, mungkin metode pembelajaran. Kalau untuk metode pembelajarannya itu saya masih menggunakan scientific approach untuk pendekatannya, dan yang kedua discovery learning namanya, dimana discovery learning itu dari namanya discover, siswa diharapkan bisa menemukan sendiri materi itu gitu di kehidupan sehari-hari, mencari sendiri seperti apa. Jadi saya hanya menyampaikan apa itu memo misalkan. Terus untuk contohnya nanti siswa yang mencari sendiri, baik itu dari internet, dari media massa maupun media sosial, itu terserah mereka. Yang penting tujuan utamanya siswa dapat menemukan memo itu sendiri di kehidupan nyatanya gitu. Terserah mau ambil dari internet atau dari media koran. Nah, jadi strategi yang akan Ibu Guru terapkan itu ya, tadi Ibu Guru menyampaikan bahwa dari segi metode ya, dari segi metode pembelajaran yang akan Ibu Guru gunakan adalah menggunakan metode scientific approach dan discovery learning ya, dimana nanti dari metode ini Ibu Guru mengharapkan siswa nantinya bisa menemukan atau mencari sendiri contoh-contoh memo dari media elektronik, terutama tadi Bu Guru sampaikan bisa dari koran, bisa dari internet ya, contoh-contoh memo gitu ya. Kemudian selain ini Bu, selain dari metode pembelajaran tadi, apa strategi lainnya yang Ibu Guru gunakan di dalam kelas dalam menyampaikan materi ini? Ya, untuk yang lain saya gunakan juga demonstrasi, di mana atau yang lebih dikenal dengan demonstrate gitu, di mana siswa diminta untuk mendemonstrasikan atau mempresentasikan di depan kelas gitu memo yang sudah mereka temukan atau yang sudah mereka cari di rumah. Kemudian hasilnya itu mereka presentasikan, demonstrasikan di depan kelas,
baik itu yang formal maupun informal. Jadi pertama mereka baca dulu di depan kelas dengan penggunaan bahasa dan kosakata yang tepat dulu, kemudian baru nanti isinya mereka sampaikan, dijelaskan gitu kepada teman-temannya. Ini saya menyampaikan memo tentang apa misalnya gitu ya, untuk informal atau formal gitu. Kemudian berbeda gitu antara membaca dengan menjelaskannya. Kalau membacanya cukup mereka reading gitu pakai bahasa Inggrisnya, kemudian untuk explainingnya mereka menjelaskan isi dari memo itu sendiri. Jadi ada dua, memahami, mereka harus tahu dulu ini isinya, baru mereka explaining. Isinya dan menjelaskannya ya. Menjelaskan. Demonstrate dan explaining. Jadi yang kedua adalah strategi yang ibu guru gunakan, pertama dari segi ini yang mungkin diskusi ya, sampaikan tadi, siswa mendemonstrasikan atau mempresentasikan memo yang sudah dicari dari media internet atau media koran atau sumber-sumber lainnya ya. Kemudian nanti setelah itu ibu meminta tadi siswa untuk mempresentasikan di depan kelas. Sebelum mempresentasikan mungkin membaca, tadi ibu sampaikan siswa membaca dari buku yang sudah memo yang sudah dibuat di bukunya ya, dengan struktur kalimat atau kosakata yang benar ya. Kemudian setelah siswa membaca, baru siswa menjelaskan gitu tadi Bu ya. Siswa menjelaskan apa isi memo itu ya. Tapi sebelum itu juga saya meminta mereka untuk bekerja dalam kelompok gitu ya, minimal terdiri dari 2 orang. Itu fokus pada penyusunan memo saja dulu, tanpa sebelum mencari memo dari media internet atau media massa, mereka mencoba membuat sendiri gitu, sesuai dengan format yang sudah saya ajarkan, strukturnya bagaimana. Itu mereka berlatih, baru sekedar berlatih, kemudian tahapnya berlatih dulu, menulis sendiri, terserah temanya apa. Kemudian yang kedua baru tugasnya mereka mencari di media massa atau media elektronik, dan baru tahap terakhirnya itu yang demonstrasi tadi. Jadi pertama latihannya di kelompok dulu, yang kedua baru mereka individu gitu, jadinya per orang, per memo. Jadi dan yang terakhir untuk demonstrasinya pun per orang gitu. Jadi sebelum ke demonstrasi, ibu guru dalam diskusi kelompok tadi, ibu guru meminta siswa menyusun sendiri bagaimana bentuk memo. Terserah itu, mungkin siswa nanti mencari ide tentang subjek apa gitu yang ingin disampaikan ya di dalam memo itu ya. Baiklah, ibu, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, mengajukan beberapa pertanyaan dalam pra-observasi ini. Mungkin untuk berikutnya saya akan mengadakan observasi pembelajaran di kelas ibu. Apakah ibu bersedia untuk saya masuk di kelas ibu untuk melakukan observasi pembelajaran? Bisa dipakai kelas saya. Di kelas berapa Bu? Kelas 10. Kelas 10 ya. Hari apa kira-kira? Hari Rabu ya. 25 Januari. Jam kedua. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan kesempatan untuk saya untuk melakukan pra-observasi ini. Para Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dimanapun perasaannya kalian, tapi untuk belajar kalian harus tetap semangat ya. Agar pelajaran kita setiap harinya di sekolah bisa masuk dengan baik dan bisa ilmunya dimanfaatkan. Oke? Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Kelas 10 Ahmad Al-Marogi, Ahmad Fauzan, Ahadin Baik, Renaldi, Apriyadi, Yazrin Haikal, Muhammad Maulana, Alfa Maulana, Hanifa, Muhammad Wahdi, Muhammad Zulfar Rashid, Nusron Azizan, Matara, Rizky Ahmad Falizi, Yasin, Ida Audin, Salman, Samsul, Umar, Yusuf Jailani, Nabil, Ramadhani, tidak ada. Baik, 3 orang yang tidak masuk hari ini ya. Oke, sekarang dikeluarkan buku catatan bahasa Inggrisnya, alat tulisnya disiapkan. Hari ini kita lanjut materi berikutnya. Setelah kemarin kita belajar mengenai apa pada ada yang masih ingat materinya? Tentang historical recall. Pertama belajar tentang recall test dan salah satu jenisnya yaitu historical recall, itu cerita tentang apa? Cerita tentang apa? Ayo, untuk catatannya semua. Pengalaman bersejarah dari namanya, dari tahun itu pengalaman, kemudian historical itu sejarah, jadi bercerita tentang pengalaman sejarah. Itu sudah selesai ya materi untuk rekorder. Rekordernya baru sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Sudah semua ya? Baik. Hari ini kita lanjut ke materi mengenai memo. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak istilah memo? Mungkin sekolah pas SMP atau MTS sudah dengar? Sudah pernah? Ada yang masih ingat apa itu memo? Apa? Memori bukan memori. Ayo, ada yang masih ingat? Memo? Catatan. Baik, bisa diterima catatan. Catatan tepatnya catatan singkat ya. Itu memo. Dulu orang-orang sering menggunakannya ya, sejenis surat pendek. Kalau sekarang karena sudah ada perkembangan teknologi, kita beralih menggunakan
sebetulnya pinjam uang, gitu kan? Terus di bawah itu yang informal. Tapi ada dua jenisnya, nanti saya jelaskan, ada yang formal dan informal. Baik, semua alat tulis sudah siap ya? Ya. Baik, jangan ada buku yang dicampur dengan mata pelajaran lain, biar kita bisa belajar lebih enak gitu. Bahasa Inggris saja ya, campur dengan matematika, nanti susah belajarnya. Baik, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu memo. Ini di sini saya sudah tuliskan sambil disimak ya. Memo is a message that is written shortly, clearly, and easy to be understood. Kira-kira ada yang mengerti maksudnya? Kayak apa artinya kira-kira satu kalimat ini? Memo adalah pesan, kemudian dari. Baik, kita artikan sama-sama. Memo is a message adalah sebuah pesan that is written yang ditulis shortly, secara singkat, clearly, jelas, and easy to be understood, dan mudah dimengerti, mudah dipahami. Singkat, jelas, easy to be understood, mudah dimengerti. Jadi gitu ya. Kita langsung menyampaikan pesan itu to the point tanpa ada bertele-tele gitu. Langsung menyampaikannya, pesan singkatnya itu harus jelas isinya apa, kemudian mudah dipahami oleh pembacanya. Baik, paham ya definisi dari memo? Kemudian yang kedua, jenis memo. There are two types of memo. Ini jenis memonya ada dua. Pertama, formal memo. Formal memo atau yang disebut atau sering dikenal dengan official memo. Dari namanya formal. Formal gimana itu formal? Ya, dari namanya formal itu. Yang bagaimana kalau dalam bahasa kita formal itu? Ya? Wajar, mungkin tahu wajar. Yang resmi. Oh ya. Dari namanya formal. Formal itu kan kayak kita nih di lembaga, berarti kita ada di tempat yang formal. Jadi semua yang harus kita lakukan itu harus secara formal. Bukan asal-asalannya. Itu yang namanya formal atau resmi, atau sering disebut official memo. Office, kata dasarnya office, itu artinya kantor gitu ya, lembaga. Jadi memo yang secara resmi. Jadi jenis yang pertama ini digunakan, ini ya, is usually used by an agency or company to inform about something. Jadi untuk formal memo ini digunakan, usually used, biasanya digunakan oleh sebuah company. Apa itu company? Company tentara. Apa? Company. Jangan company Belanda, bukan. Company apa? Perusahaan. Ada perusahaan, ya benar. Company itu perusahaan. Jadi formal memo itu biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan atau lembaga untuk menginformasikan atau memberikan informasi mengenai sesuatu. Jadi ini khususnya digunakan dalam sebuah lembaga ya, baik itu lembaga sekolah, perusahaan, apalagi yang lembaga-lembaga. Ya. Lembaga mana? Ya, lembaga kerja misalnya sekolah, perusahaan, hospital, ya, tempat-tempat umum gitu, rumah sakit, airport, antara atasan dengan bawahan maupun bawahan dengan atasan. Mereka menggunakan memo untuk menyampaikan pesan gitu ya. Misalnya pesan dari Bapak Kepala Sekolah kepada guru-guru di sini itu menggunakan memo. Karena kita ada di dalam sebuah lembaga resmi itu sekolah, atau pesan dari seorang bos kepada karyawannya, misalnya di sebuah perusahaan perdagangan gitu ya, atau sebaliknya dari karyawan ke bos, bisa vice versa gitu, timbal baliknya. Baik, itu yang pertama jenis formal atau jenis
receivernya atau acceptor. Who receive the memo? Siapa yang menerima memo? Kata receive, ini kata kerjanya receive, kalau ditambahkan er menjadi receiver, itu artinya penerima, penerima gitu ya. Siapa yang menerima memo? Itu maksudnya adalah orang yang dikirimkan memo itu. Kita tulis to dulu di atas. To Mrs. Cindy. Misalnya Fauzan dengan Renaldi nih, yang menulis Fauzan untuk Renaldi. Berarti di sini to Renaldi, untuk Renaldi. Siapa yang dituju? Itu maksudnya ya. Ya receiver ini. Siapa yang dituju? Kemudian yang kedua sender, dari kata dasarnya send, mengirim. Kemudian ada tambahan er menjadi pengirim, bukan dikirim. Tadi kan receive, menerima, ditambahkan er juga kan jadi penerima. Kemudian sender, send, kata dasarnya itu mengirim, ditambahkan er jadi apa? Pengirim, yaitu who writes the memo. Siapa yang menulis memo itu? Contohnya yang ditulis di memonya nanti bukan begini ya, receiver, sender, bukan, tetapi yang ditulis yang ini sama mana? From, to, from gitu ya. Jadi yang ditulis di sini from Mrs. Laura. Berarti dari dua ini kita sudah tahu bahwa Laura yang mengirimnya untuk Cindy. Laura yang menulis memonya, Cindy yang menerima memonya gitu ya. Sender sama receivernya. Dan jangan lupa tulis date-nya. Udah biasa ya dengar istilah date. Apa itu? Date, tanggal. When memo is written, kapan memo itu ditulis. Biar si penerima nggak bingung nih, menerima pesannya sekarang. Terus nggak ada date-nya. Nah, nanti bingung ini suratnya kapan sih? Untuk kapan gitu? Siapa tahu suratnya nanti dia bikinnya udah lama, jadi udah nggak perlu lagi dilakukan sekarang. Ya, jadi harus jelas date-nya. Kalau waktunya dituliskan, untuk penulisan waktu dalam bahasa Inggris sudah saya ajarkan semester 1 ya. Tanggalnya. Yang bulannya di depan, kemudian tanggal, kemudian tahun. Atau ada juga yang tanggal di depan tapi formatnya berbeda, gitu ya. Yang kita pakai sekarang bulannya di depan, kemudian tanggal. Jangan lupa ditaruhkan ini ya. Masih ingat cardinal dan ordinal numbers? Yang ini untuk menunjukkan tanggal gitu. Ada TH-nya setiap angka ya. First, second, third, fourth dan seterusnya, itu kan sudah saya ajarkan ya. Jadi di sini Januarinya dulu, January 25, 2023. Ulang coba dibaca. Januari 20, 25, terus berapa? 2023. Oke. Sudah date-nya, ini yang singkatnya ya, to, from, and date. Dan subjeknya, subjek ini a short specific topic discussed in memo, yaitu topik yang akan dibahas di memo itu, judul singkatnya. Misalnya saya menyampaikan tentang PR bahasa Inggris nih. Ada temannya yang salah satu tidak masuk, misal Rido tidak masuk nih, dikirimin memo sama Ojan. To Rido, from Fauzan. Kemudian baru date-nya tanggal berapa gitu, 25 Januari 2023. Dan subjeknya itu yang disampaikan oleh Fauzan ke Rido. Karena Rido tidak masuk, jadi Fauzan mau memberitahukan kepada Rido bahwa ada PR. Jadi si Fauzan di subjek itu menulis homework from Mrs. Ria in English lesson, gitu misalnya PR dari Bu Ria di pelajaran bahasa Inggris. Jadi ditulisnya itu hanya
judul besarnya saja, apa yang mau disampaikan dalam memo itu, apa yang mau diisi gitu kontennya nanti. Baru setelah itu kita masuk kepada kontennya. Yang di sebelah itu kontennya. Jadi konten itu baru berisi tentang pesannya. Pesannya apa? Misalnya, Fido, tadi saya lihat kamu tidak masuk sekolah, jadi ini ada tugas dari Buya kerjakan ini. Lalu pesan singkatnya apa? Kalau itu perbedaan dari subjek sama konten. Kalau subjek judul yang mau disampaikan tentang apa, kalau kontennya isi yang akan kita sampaikan, pesannya, intinya. Baik, ada pertanyaan? Ayo, yang belum paham kira-kira tentang formal memo di bagian mana yang belum dimengerti? Nanti sebelum kita lanjut ke bentuk yang kedua yaitu informalnya. Yang formal ada yang belum dimengerti dari formal memo. Subjek dulu. Subjeknya itu judul yang akan kita sampaikan, gitu, poinnya tentang apa. Misalnya contoh yang lain, antara kepala sekolah dengan guru. Nah, Bapak Kepala Sekolah ini menyampaikan bahwa kita ada rapat. Bapak Kepala Sekolah mengirim memo to all the teachers from headmaster, gitu ya, dari kepala sekolah kepada semua guru, gitu ya. Tanggal ditulis tanggalnya berapa, baru kemudian masuk subjeknya. Perihal gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Perihal, misal rapat kenaikan kelas. Perihalnya ya, judulnya gitu apa yang akan disampaikan dalam kontennya itu, dalam isinya. Misal Bapak Kepala Sekolah kirim memonya, di subjeknya ditulis rapat kenaikan kelas, sudah sampai situ saja. Baru di bawahnya kontennya atau isinya, kepada Bapak Ibu Guru mohon menghadiri rapat tanggal sekian di jam sekian di ruangan ini untuk membahas rapat kenaikan kelas. Tadi yang di subjek itu judulnya gitu ya, ngerti kan? Judul singkatnya itu short specific topic gitu, apa yang akan dibahas dalam konten itu. Yang kontennya baru panjang, intinya mau dibahas apa, disampaikan serinci mungkin di kontennya. Tetapi ingat, kalau memo jangan kepanjangan, harus singkat, jelas dan mudah dipahami. Jangan kepanjangan gitu kayak ngirim artikel, bukan ya. Langsung aja ke poin intinya. Ada pertanyaan lagi? Mozart sudah paham subjek dengan konten perbedaannya di mana? Ambil. Ya. Nah, belum paham? Ada lagi? Haikal? Oke. Sebelah sini? Gimana? Sudah? Baik, kalau sudah paham semua untuk yang formal, kita lanjut ke informalnya. Nah, ini lebih sederhana lagi, lebih gampang gitu ya. Kalau yang informal memo disebutnya juga unofficial memo atau privat memo. Ada 3 nama di sini. Kalau yang tadi formal atau official, kalau ini informal atau unofficial atau privat memo. Jadi tidak resmi gitu ya. Yang ini tidak resmi. It's commonly used in everyday life, such as to friends, relatives, or family. Biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya kepada teman, apalagi relatif sama kerabat, or family, keluarga. Jadi ini lebih apa namanya, tidak begitu resmi ya, hanya disampaikan kepada orang-orang seperti keluarga atau teman. Jadi tidak ada struktur yang lebih spesifik kayak di formal ini. Langsung seperti cukup dua struktur saja yang harus kita tuliskan dalam informal memo. Yang pertama, head of memo sama ya, yaitu penerima baru pengirim, to, from, gitu ya.
Yang receiver itu penerimanya, yang sendernya mengirimkan tadi ya. Kemudian baru langsung ke isinya tanpa ada perlu dituliskan tanggalnya. Maka ini sifatnya tidak resmi, harus langsung disampaikan kepada keluarga, sahabat atau perawatnya. Dan langsung ke kontennya apa gitu. Contohnya kita lihat contoh yang informal ya. Contoh yang informal, misalnya ini tuh. Oke, perhatikan contohnya. Tuh ini tadi siapa? Tuh, receiver atau sender? Receiver atau sender? Receiver atau sender? Ada yang mau jawabannya? Receivernya ya, ini yang dimaksud dengan receiver atau penerima. Kemudian yang from siapa? Sendernya. Apa itu sender? Pengirimnya. Jadi hanya dua ini saja tanpa perlu menuliskan date-nya, subjeknya apa. Gitu ya. Langsung masuk ke kontennya. Ini dia yang konten. Ini yang head-nya tadi ya. Oke. Konten. Mom, I borrowed your lunch bag. Saya meminjam tasmu. Dia menyampaikan, si Laura ini menyampaikan pesan kepada ibunya ya. Kemudian Laura langsung ke isinya apa yang disampaikan, yaitu Mom, I borrowed your lunch bag. Saya mau meminjam tasmu, the one with black color, sweet color and two side pockets, yang berwarna hitam dan memiliki dua kantong di sampingnya. Itu maksudnya dia menyampaikan, Ma, aku pinjam tasmu nih yang warna hitam dengan kantong di sampingnya itu loh, yang ada kantong dua gitu ya, bahasa tidak formalnya. Kemudian I need it for Dimas birthday party. Saya butuh untuk menghadiri acara pesta ulang tahun si Bima nanti malam, tunai nanti malam. Thank you so much. Langsung si Laura di sini. Sebenarnya yang ini boleh tidak disertakan kalau sudah ada yang ini. Tapi surat biasanya ada yang kayak sign-nya itu di bawah. Oke? Ada pertanyaan untuk informal atau untuk formal dan informal? Gimana? Tidak ada pertanyaan, kalian sudah ngerti semua. Saya tanya balik bisa? Ya? Coba. Yang informal biasa digunakan untuk siapa? Untuk siapa, Gus? Keluarga? Teman? Kerabat. Kalau yang formal, coba Azizan. Yang formal gimana? Digunakan untuk siapa? Ya? Katanya paham. Untuk perusahaan atau lembaga ya, yang sifatnya resmi, formal sama informal. Untuk membedakannya kalian harus mengetahui dulu nih arti dari kata formal dan informal. Kalau formal resmi, kalau informal tidak resmi. Dari katanya sudah bisa kalian bedakan. Oh, kalau resmi itu berarti untuk lembaga, kalau informal tidak resmi berarti untuk yang keluarga, teman atau kerabat. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, untuk tensesnya yang biasa kita gunakan di sini langsung saya menggunakan simple present ya, karena dia menyampaikan pesan itu yang bicara untuk kejadian sekarang atau kejadian future, bukan kejadian lampau, karena pesannya itu kan dikirimkan langsung dibaca langsung pada saat masa sekarang gitu ya, bukan untuk pengalaman atau kejadian di masa lampau. Jadi kalian menggunakan present saja, baik itu simple present, present continuous, present perfect, semua bisa. Tidak ada pertanyaan?
menjelaskan satu kelompok terdiri dari empat, enggak kebanyakan. 16. Nanti ada 4 kelompok. Iya. Ada kebanyakan dan nanti kebanyakan cananya. Buat satu kelompok itu 2 orang aja ada sama teman duduknya. Ya. Kalian buat yang formal memo. Yang formal, ya. Yang pakai strukturnya yang ini. Strukturnya kalian pakai yang ini. Kalau yang formal kan strukturnya lebih singkat gitu. Tapi pakai yang di sini dan salah satunya ada yang bertindak sebagai pengirim, ada yang penerima. Misalnya antara si Renaldi sebagai pengirim, Ojan sebagai penerimanya. Harus jelas siapa receivernya, siapa sendernya, gitu. Oke?
Tetapi di pertemuan kali ini kita fokus pada menu dulu. Besok pertemuan berikutnya kita lanjut ke menu schedule dan slide ya. Baik, kesimpulannya pada pagi ini ada dua jenis memo yang biasa digunakan. Yang pertama ada formal dan yang kedua ada memo. Dan memo itu adalah short message ya, diambilnya short message. Kemudian clearly, jelas dan easy to be understood. Poinnya itu aja. Kesimpulannya, jadi memo adalah apa? Ayo, memo adalah pesan singkat, jelas dan mudah dimengerti. Ada formal dan informal, ya. Untuk strukturnya nanti kita kalian bisa pelajari sambil dipraktekkan cara menulisnya. Baik, sekian untuk hari ini semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ini Bu. Ya, itu yang saya mau tanyakan tadi. Bagaimana perasaannya tadi ketika proses pembelajaran berlangsung? Ya, cukup grogi sih karena tumben didampingi setelah terakhir kan waktu PPL dulu baru ditemani sama guru pembimbing gitu. Terus didampingi lagi sama ibu, jadi actionnya jadi grogi gitu di depan kelas. Tapi ya, apa namanya, lega setelah itu ya. Jadi sebelumnya Tugas terima kasih atas waktunya tadi di kelas memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi pembelajaran di kelasnya Bu ya. Apa namanya, setelah observasi pembelajaran tadi, hari ini saya akan kembali melakukan pasca observasi. Sebelumnya kan saya sudah melakukan pra-observasi sebelum pembelajaran, kemudian observasi kelas, dan yang sekarang adalah yang ketiga, yang terakhir, pasca observasi pembelajaran. Jadi dalam pasca observasi pembelajaran ini kembali saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Guruya terkait dengan proses pembelajaran yang tadi sudah Ibu Guruya laksanakan, gitu ya. Apakah Ibu Guruya siap? Ya, silakan Pertanyaan-pertanyaan. Ya. Mungkin agak santai Bu ya, biar kita tidak terlalu tegang ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Guruya ketika melakukan pembelajaran tadi? Untuk gimana perasaannya sih ya seperti saya katakan tadi, karena ditemani gitu ya, jadi sedikit grogi, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan lancar gitu. Anak-anak juga antusias untuk mengikuti pelajaran, jadi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu gitu kita di kelas semua bisa tersampaikan gitu. Kemudian berarti tadi apa namanya, sekalipun sering kita ketemu tetapi Ibu juga sedikit ini ya grogi ya, tapi saya melihatnya awasi gitu, diawasi. Tapi justru saya melihatnya Ibu Guru tadi kelihatan tenang, apa namanya, ketika menyampaikan materi juga. Tadi Guru menyampaikan bahwa anak-anak siap dalam menerima materi ya. Kemudian bagaimana kondisi kelas atau proses pembelajaran yang sudah berlangsung? Untuk kondisi kelasnya pas awal-awal masuk sih sudah saya siapkan anak-anak gimana persiapannya gitu ya, mulai dari mereka duduk gitu, terus antusias mengikuti pelajaran. Tapi udah mulai lama ada beberapa siswa yang sedikit mulai mengganggu lah gitu, siswa yang mulai ngantuk dan ada yang sedikit sedang berbicara gitu ketika menjelaskan, itu saya rasa cukup mengganggu. Gitu ya. Jadi sekalipun apa namanya, anak-anak sudah mulai antusias dalam menerima materi pelajaran yang Ibu Guru akan sampaikan, anak-anak
sudah bersemangat ya, sudah semangat. Lebih-lebih kalau ada guru lain ya yang mendampingi ya, antusias, semangat. Nah, tetapi lebih dari itu sekalipun ada yang mengganggu, itu tidak mengganggu yang sangat-sangat usia begitu. Kemudian apa yang menurut Ibu sudah baik dari penyampaian materi yang Ibu sampaikan di kelas tadi? Untuk materi beberapa sih saya lihat sudah bisa merespon gitu pertanyaan yang saya ajukan setelah terkait materi yang saya sampaikan. Tidak perlu diulang-ulang gitu, hanya ada poin sedikit saja yang belum dipahami, itu mereka bertanya dan berusaha untuk mengetahui gitu apa maksudnya. Jadi saya rasa mereka antusias menerima pelajaran yang saya sampaikan tadi. Berarti yang menurut Ibu sudah baik dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas tadi adalah beberapa siswa merespon pertanyaan yang Ibu berikan, kemudian mereka juga memiliki rasa keingintahuan yang besar untuk bisa memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Kemudian kira-kira yang menurut Ibu apa yang masih kurang dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadi? Untuk kekurangannya sih beberapa siswa itu, terutama yang itu aja ya selama saya mengajar di kelas itu, yang aktif itu saja, dan yang pasif juga itu saja. Jadi misalnya kayak tadi kelebihannya yang bertanya, setiap saya menyampaikan setiap pertemuan itu yang bertanya orang itu saja, dan kekurangannya juga yang ketika diberikan tugas atau latihan itu yang tadi aktif bertanya itu saja yang aktif mengerjakan, dan kelihatan sekali hasilnya gimana. Sedangkan yang pasif kayak yang sering ketiduran gitu, mereka kalau ditugaskan itu kayak cuek atau gimana gitu, kurang antusias dalam mengerjakan tugas, kurang ada rasa tanggung jawabnya sih. Itu yang problem yang sering saya temukan di kelas. Berarti yang Ibu guru anggap masih kurang dan perlu diperbaiki gitu ya, yang mengajukan pertanyaan atau yang aktif di dalam kelas itu, dalam kelas pembelajaran ya siswa-siswa itu saja ya. Kemudian yang mengajukan pertanyaan ataupun yang menjawab pertanyaan dari guru yang guru sampaikan itu saja yang menjawab ya, ataupun tadi guru sampaikan juga yang mengerjakan tugas ya itu saja. Yang tidur ya seolah-olah tidak ini yang acuh gitu ya, tidak bertanggung jawab ya terhadap tugas yang diberikan. Jadi untuk ini solusi yang ingin Ibu guru harapkan dari hal yang kurang tadi yang ingin Ibu guru perbaiki, kira-kira solusi yang ingin Ibu guru terapkan supaya hal ini tidak terjadi lagi apa? Ya, kalau untuk solusinya, sebelum kita mencari solusi ya kita harus menemukan dulu permasalahannya apa. Misalnya anak yang kurang tidur itu, yang kebanyakan tidur ketika lagi belajar. Jadi kita harus teliti dulu nih, kira-kira penyebab dia sering ketiduran di kelas itu apa. Jadi nanti setelah kita tahu, mungkin mereka kayak siswa kita ini kan kadang sepulang sekolah mereka bekerja sampai malam. Ada yang sampai jam 10 malam, pernah saya dengar. Jadi mungkin mereka telah tidur gitu. Ketika di kelas jadinya paginya itu mereka jadi ngantuk. Kemudian mungkin itu faktor yang menyebabkan mereka sering tidak mengikuti pelajaran dengan maksimal. Nah, setelah kita tahu masalahnya misalnya seperti itu, baru kita cari solusinya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan siswa dengan dia sekolah, terus bekerja, terus sekolah lagi agar tidak mengantuk di kelas itu. Misalnya solusinya ya kita anjurkan mereka untuk tidur lebih awal, atau meminta tempatnya bekerja itu janganlah full time sampai malam gitu, karena mereka juga kan masih kelas pelajar gitu, agar pas paginya tidak ngantuk di kelas. Dan juga kalau mereka di kelas itu permasalahannya di kelas ya sederhana saja sih, kita minta mereka untuk tanya balik gitu. Misalnya mereka kurang memperhatikan nih apa yang sudah kita sampaikan, misalnya dari materi yang tadi
apa itu memo gitu, tapi mereka tidak memperhatikan. Ya sanksinya kita tanya balik, kamu tadi tidur, kira-kira dengar nggak apa itu memo gitu. Jadi mereka kan kayak oh saya nggak tidur lagi dan nanti ditanya balik. Jadi mereka kayak saya harus dengarkan gitu penjelasan Bu Guru agar pertanyaannya bisa saya jawab. Tapi kalau mereka dalam kondisi tidur gitu, kita menjelaskan terus kita tanya balik kan otomatis pertanyaan kita nggak direspon. Jadi itu sanksi yang sedikit bisa mendorong mereka untuk jangan tidur di kelas gitu. Selain dari faktor eksternal yang tadi mereka di luar bekerja. Jadi apa tindakan yang akan Ibu Guru lakukan jika terjadi hal-hal yang tadi ya, terutama berkaitan dengan anak-anak yang tidur ya, otomatis karena dia tidur seperti yang Ibu sampaikan tadi, mereka tidak aktif dalam pembelajaran ya, tidak mengerjakan tugas dengan maksimal, tidak mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Tadi Ibu Guru sampaikan bahwa Ibu Guru ingin mencari solusi, mencari penyebab kenapa mereka tidur di kelas. Karena siswa Ibu Guru kebanyakan tadi Bu Guru sampaikan bahwa dia malam harinya dia bekerja, jadi pagi harinya berarti dia ngantuk tidur di dalam kelas ya. Tetapi Ibu Guru tadi menyampaikan bahwa solusi yang Ibu Guru ingin berikan kepada anak-anak supaya mereka juga bisa menerima pelajaran yang mendapatkan materi yang Ibu Guru sampaikan, tidak ketinggalan pelajaran gitu ya. Ibu Guru memberikan pertanyaan kembali kepada anak-anak itu yang tertidur. Jadi ketika mereka sudah mereka memberikan pertanyaan itu, mereka tidak mampu menjawabnya, otomatis ada perasaan tidak enak gitu ya. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Jadi tentu ya, mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan baik ya. Kemudian berikutnya Bu, tentang kondisi kelas tadi, dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung, apakah tadi Ibu Guru sudah mempersiapkan siswa dalam proses pembelajaran? Ya tentunya sebelum kita masuk ke kegiatan inti, untuk persiapannya seperti biasa ya, membuka pelajaran dengan salam, kemudian menanyakan kabar siswa, dan juga menanyakan kesiapan siswa gitu dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan pada hari itu. Saja sih untuk persiapannya. Berarti tadi ketika melakukan proses pembelajaran, Ibu Guru menyiapkan anak-anak memberikan salam terbuka, kemudian mengabarkan Dan satu lagi mengecek kehadirannya, melakukan absen ya. Kemudian ketika melakukan persepsi tadi kegiatan awal pembelajaran itu, apakah Ibu Guru sudah mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan Ibu Guru sampaikan? Ya pastinya ya, karena sebelum kita masuk ke materi baru, kita kayak feedback dulu ke materi sebelumnya agar siswa itu jangan kayak kaget gitu ketemu materi baru, harus di refresh lah istilahnya untuk materi pada pertemuan sebelumnya. Saya tanyakan dulu kemarin materinya, ada yang masih ingat ini kita pelajari ini, mungkin ada yang memberikan definisi, ada yang memberikan menjelaskan tentang materi yang kemarin, kemudian baru saya kaitkan materi yang kemarin dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu, hubungannya seperti apa gitu, keterkaitannya bagaimana. Jadi dalam persepsi tadi Ibu Guru mengaitkan materi yang tadi Ibu Guru sampaikan dengan materi sebelumnya ya. Terutama kalau kita kaitkan dengan materi yang tadi Ibu Guru sampaikan tentang memo tadi, Ibu Guru mengaitkan dengan materi apa tadi? Ya saya mengaitkannya dengan materi tensis, terutama yang simpel, karena dari namanya itu simpel aja, sederhana gitu kan. Kadang mereka siswa itu sering lupa yang simpel itu, kadang mereka ngeluh ini aja yang terus dipelajarin Bu, padahal mereka belum mengerti sama sekali. Jadi harus tetap di refresh setiap pertemuan itu. Kemarin kita belajar tensis ini loh,
berarti sekarang tensis yang ini. Itu saya sebenarnya muter-muter pada yang simpel itu, padahal tensis itu ada 16, tetapi yang 2 saja susah gitu mereka mengerti. Jadi setiap pertemuan saya selipkan sedikit tensisnya, baik itu yang past maupun yang present, agar mereka jangan sampai lupa, karena itu sudah termasuk tensis yang paling sederhana. Setidaknya yang paling sederhana mereka udah kuasai sebelum ke tensis yang lebih sulit gitu. Jadi terutama berkaitan dengan materi memo, berkaitan dengan materi tensis ya, menguatkan materi tensis. Kemudian ini dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan inti pembelajarannya ini bagaimana bentuk pembelajaran yang sudah Ibu Guru lakukan tadi di kelas? Bentuknya, yang pertama sih saya seperti biasa ya, saya memberikan catatan dulu, kemudian saya menjelaskan materinya, baru lanjut kepada tanya jawab pada siswa. Saya harap siswa bisa merespon pertanyaan saya dengan baik. Kemudian selanjutnya siswa bisa menyajikan sendiri apa yang sudah saya sampaikan. Baru sekedar diskusi sih. Berarti dari kegiatan inti pembelajaran tadi Ibu Guru sudah meminta siswa untuk mencatat materi yang Ibu Guru sampaikan, kemudian menjelaskan materinya kepada anak-anak, kemudian tadi melakukan tanya jawab ya, melakukan tanya jawab, di mana dalam tanya jawab tadi siswa juga aktif bertanya dan memberikan jawaban terhadap materi yang disampaikan, dari pertanyaan yang Ibu Guru ajukan. Kemudian siswa diminta untuk menyajikan materi apa yang sudah disampaikan ya, dengan melalui diskusi kelas ya. Seperti yang Ibu Guru bilang tadi adalah mengaitkan materi tadi ya, mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya. Kalau dalam sekarang kira-kira bagaimana Ibu Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lainnya yang relevan dengan keadaan siswa? Kalau untuk materinya yang kita kaitkan itu dengan kehidupan sehari-hari siswa, di mana sekarang kan kehidupan sehari-hari siswa lebih kepada memegang aplikasi WhatsApp gitu ya. Itu ada hubungannya dengan memo berkaitan, tapi kalau WhatsApp itu kan lebih ke bentuk informal. Sedangkan yang kita fokuskan di pelajaran ini yang formal dulu, karena formal kan bentuknya beda-beda, dari strukturnya itu lebih panjang. Jadi keterkaitannya dengan kehidupan siswa yang relevan itu pada memo dengan WhatsApp itu bagaimana? Mereka sama-sama menyampaikan pesan atau berkomunikasi lewat tulisan, tetapi bentuknya kan kalau WhatsApp lebih kepada to the point, sedangkan memo memang to the point juga, tapi ada struktur yang harus dituliskan di atasnya. Seperti kita harus kayak surat, harus menulis top surat dulu di atasnya. Nah itu yang harus dipahami oleh siswa. Antara WhatsApp dengan memo itu sama-sama communication, written communication gitu, komunikasi tertulis, tapi strukturnya aja yang berbeda. Struktur penulisannya. Nah, jadi untuk mengaitkan materi memo yang sudah disampaikan dikaitkan dengan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, tadi Ibu kaitkan dengan aplikasi WA atau SMS, itu memang berkaitan dengan pesan pendek ya. Berarti dari materi memo yang sudah Ibu sampaikan, Ibu mengharapkan bahwa murid bisa membedakan antara penulisan memo yang formal maupun non formal, terutama perbedaannya dengan WA ya, karena memo itu kan struktur penulisannya diperhatikan gitu ya. Kemudian strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam tulisan? Kalau strateginya
saya mengaplikasikan discovery learning itu, di mana siswa diminta untuk menemukan sendiri di kehidupan real mereka gitu, menemukan sendiri contoh-contoh memonya, karena itu dari namanya saja discovery gitu ya, discovery learning, pembelajaran penemuan gitu, menemukan sendiri. Jadi siswa itu cukup memahami what is memo itu saja, kemudian baru mereka mencari sendiri example-nya di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka fokusnya pada mencari sendiri gitu. Yang penting tahu perbedaannya saja. Berarti pendekatan yang strategi yang ibu ya gunakan adalah discovery learning ya, di mana ini ibu meminta siswa sendiri menemukan apa itu memo, kemudian contoh-contohnya, bagaimana penggunaannya ya. Kemudian bagaimana kompetensi atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pembelajaran yang ibu guru sudah lakukan. Apakah ibu guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan? Saya rasa yang baru tercapai hanya 2 poin saja, di mana siswa baru bisa memahami apa itu memo dan memahami perbedaan jenis masing-masing memo itu saja. Kemudian yang kedua, mereka baru bisa menyusun teks memo itu sendiri. Sedangkan poin lainnya seperti menyajikan, menjelaskan itu belum bisa tercapai karena ya keterbatasan waktu. Dan mungkin untuk pertemuan berikutnya baru kita meminta siswa untuk menjelaskan isi dari memo yang mereka sudah dapatkan. Berarti dari tujuan pembelajaran kompetensi atau tujuan pembelajaran yang sudah tercapai tadi adalah siswa sudah memahami materi memo yang disampaikan, kemudian siswa memahami jenis memo dan bagaimana menyusun memo ya. Kemudian yang belum disampaikan adalah bagaimana siswa menyajikannya di dalam kelas ya, di depan kelas. Apakah ibu guru sudah menyampaikan pembelajaran secara bentuk? Belum lengkap sih. Memang untuk pertemuan berikutnya nanti ada jenis yang sama gitu ya, karena ini materinya mengenai memo, kemudian dilanjutkan nanti menu, schedule, dan sign. Semuanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sih, yang biasa mereka temukan di public place atau di tempat umum gitu. Jadi ini kan baru pertemuan pertama, jadi hanya baru memo saja. Nanti dilanjutkan untuk materi menu yang bisa mereka temukan di restoran yang pernah mereka kunjungi. Lanjut lagi ke schedule di tempat umum, nanti yang biasa mereka temukan di misalnya di airport atau di bandara, kemudian di stasiun kereta api dan tempat yang lainnya gitu, di tempat umum. Sama-sama semua di tempat umum sih pemakaiannya gitu. Berarti nanti ada materi berikutnya ya yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan ibu guru lakukan. Bagaimana ibu guru tadi menguasai kelas? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah tadi untuk menyampaikan materinya sudah bisa ya, maksimal gitu. Saya rasa sudah maksimal karena saya bisa menjelaskan dengan baik itu semua, tetapi hanya kekurangannya ya pada respon siswa saja sih. Dari sekian jumlah siswa mungkin hanya 30% saja yang aktif gitu. Selebihnya mereka memang menyimak tapi tidak ada respon gitu untuk terhadap materi yang sudah disampaikan. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan terkait dengan semangat siswa dan masalah-masalah lainnya gitu. Jadi ibu guru merasa bahwa tadi ibu guru sudah menyampaikan materi dengan maksimal dan jelas, tetapi karena kondisi siswa tadi karena hanya beberapa saja yang aktif mendengarkan, walaupun mereka semua mendengarkan tetapi tidak aktif memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan gitu ya. Kemudian
apakah pembelajaran yang sudah Ibu Guru lakukan tadi itu bersifat kontekstual? Pastinya ya kontekstual, karena memang apa ya, ada hubungannya lah gitu dengan kehidupan mereka. Kemudian siswa juga ada komunikatif approach-nya gitu, mereka berbicara lah gitu, tidak terlalu monoton, hanya guru saja yang aktif, tapi siswa juga lumayan bisa dikatakan aktif. Nanti karena materi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, jadi Ibu Guru sudah melakukan pembelajaran kontekstual ya. Mengenai alokasi waktu Bu ya, apakah Ibu Guru merasa cukup atau tidak dengan alokasi waktu? Saya rasa untuk pembelajaran tadi masih kurang ya, karena atau mungkin penjelasannya yang terlalu panjang, sehingga ketika penugasan itu siswa tidak dapat menyelesaikan tugasnya pada saat pembelajaran gitu, sehingga ujung-ujungnya jadi PR gitu. Jadi saya rasa waktunya kurang untuk aktivitas siswa. Jadi Ibu Guru merasa bahwa waktunya habis tadi untuk menjelaskan ya, katanya membutuhkan waktu yang banyak untuk menjelaskan, jadi aktivitas siswa agak kurang ya, dalam menyelesaikan tugas. Kemudian bagaimana Ibu Guru memanfaatkan media pembelajaran dalam menyampaikan materi minggu ini terutama? Kalau untuk media, sepertinya karena kita belajar bahasa asing ya, yang saya pakai itu, saya memanfaatkan handphone itu untuk meminta siswa menggunakan kamus, aplikasi kamus agar mereka lebih mudah memahami bahasa Inggrisnya. Dan yang kedua, medianya ya dari handphone juga, tapi kita pakai internet, misalnya searching yang apa yang belum mereka tahu gitu, kurang jelas, dan juga mencari contoh-contoh dari memo itu sendiri, karena untuk memberikan memo contohnya itu di depan kelas saya rasa tidak cukup gitu kan. Jadi mereka harus memanfaatkan media internet untuk mencari contoh yang lain. Jadi Ibu Guru menggunakan media HP terutama karena dalam ini karena Ibu Guru menggunakan bahasa Inggris, jadi anak-anak perlu memahami kosakata yang akan digunakan dalam penulisannya, dan selain itu adalah menggunakan HP untuk menggunakan internet menjadi contoh-contoh dari penanganan itu sendiri. Bagaimana Ibu menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran? Ya, untuk partisipasinya saya harap siswa itu bisa bertanya jawab, ya, melakukan tanya jawab, baik itu bertanya kepada guru atau bertanya kepada temannya. Berarti bentuknya seperti diskusi ya. Tetapi kalau yang materi yang belum dipahami, saya harap mereka aktif untuk berpartisipasi, melakukan pertanyaan, untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. Tadi Ibu Guru memberikan pertanyaan, kemudian siswa memberikan jawaban dari pertanyaan yang Ibu Guru ajukan, ataupun nanti tadinya Ibu Guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaannya dari apa yang belum dipahami. Kemudian bagaimana Ibu Guru menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa dari mengajukan pertanyaan? Untuk menunjukkan sikap terbuka mereka, saya memberikan waktu kepada siswa. Bagi yang belum memahami materi, saya memberikan kesempatan untuk menanyakan materi tersebut dan mengulangi penjelasan sampai mereka benar-benar memahami materi yang sebelumnya susah dimengerti. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan menjelaskan kembali apa yang sudah Ibu Guru sampaikan ya. Bagaimana untuk proses penilaian hasil belajar siswa tadi? Proses penilaiannya baru sekedar proses penugasan secara kelompok sih. Diskusi. Saya meminta secara berpasang-pasangan gitu untuk mengerjakan tugas memo itu, karena cukup satu kelompok itu 2 orang saja. Jadi bentuk penilaian tadi yang digunakan adalah
melalui proses diskusi. Di sana ibu guru menilai bagaimana proses berjalannya diskusi, bagaimana mereka aktif mendiskusikan memo yang ibu guru sudah jelaskan ya. Kemudian bagaimana ibu guru memantau kemajuan belajar selama dalam proses pembelajaran? Ya pertama saya sih meminta siswa untuk mengerjakan tugas kelompoknya itu. Kemudian yang kedua, saya menyuruh siswa menjawab berbagai pertanyaan atau menyampaikan informasi terkait dengan materi pembelajaran itu. Jadi selain memantau diskusi, ibu guru juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan ya. Yang terakhir ibu, bagaimana ibu melakukan refleksi atau apakah tadi ibu guru membuat rangkuman bersama dengan anak-anak tentang materi yang sudah ibu guru sampaikan? Ya tentunya karena setelah menyampaikan materinya, saya simpulkan materi yang sudah saya sampaikan itu mengenai apa, untuk diberikan kesimpulan kepada siswa agar setidaknya siswa tetap mengingat gitu sampai pertemuan berikutnya. Kesimpulan materi yang sudah disampaikan diberikan kesimpulan, dan juga nanti pada pertemuan berikutnya kita kan harus mengulang lagi gitu agar siswa tetap ingat materi yang sudah disampaikan pada pertemuan. Jadi tindak lanjutnya tadi adalah ada materi berikutnya ya, dari setelah minggu ini ada materi lanjutnya. Baiklah ibu, untuk rencana tindak lanjut, kira-kira apa rencana ibu ke depannya dari materi yang sudah ibu guru sampaikan? Mungkin harapan ke depannya terhadap anak-anak, terhadap murid-murid ya, dari materi yang ibu guru sudah sampaikan, apa harapan atau rencana ke depannya? Saya berharap sih siswa setelah mempelajari memo ini mereka bisa mengaplikasikan memo itu di kehidupan mereka ke depannya, karena mereka kan nanti mungkin masuk suatu lembaga setelah lulus dari sekolah kita. Mereka masuk suatu lembaga, entah itu perkantoran atau sekolah atau perguruan tinggi ya. Jadi mereka perlu menggunakan atau mengetahui dulu memo formal bagaimana sehingga mereka bisa menggunakannya dalam kehidupan real di kedepannya. Jadi harapan ke depannya atau rencana ke depannya adalah ibu guru berharap nantinya murid-murid bisa menggunakan atau bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, paling tidak membuat demo ya. Apalagi nanti kalau anak-anak ini, murid-murid ini bisa terjun ke dunia formal seperti kantor atau lembaga-lembaga formal ya, bisa membuat memo atau surat-surat resmi gitu ya. Ya, bukunya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan atau ajukan beberapa pertanyaan tadi. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti proses pembelajaran berikutnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih dulu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.